Sudah hadir Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas serta Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mas Abraham. Saya ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak Anwar, apa yang dikhawatirkan MUI sejujurnya dari statement BNPT? Ya, saya punya kesimpulan bahwa pernyataan dari Kepala BNPT ini meresahkan masyarakat, terutama umat Islam ya. Nah, karena kata beliau 198 pondok pesantren terindikasi atau terpengaruh oleh paham-paham terorisme. Pertanyaan saya, di negeri ini puluhan ribu pesantren. Ya, jadi jangan sampai pernyataan ini merusak citra seluruh pesantren yang ada di negeri ini. Oleh karena itu saya minta betul ya kepada BNPT untuk menjelaskan kepada ormas-ormas Islam ya, pesantren yang mana saja yang terindikasi ya, supaya kita juga peduli ya. Sebab menurut saya dalam menghadapi masalah terorisme ini tidak hanya tugas BNPT ya, tugas rakyat juga. Sebentar, sampai di sana Pak Anwar. Artinya tidak ada masalah dengan statement 198, tapi yang diharapkan adalah dibuka seterang-terangnya. Kalau bagi saya ya, ini kan negara demokrasi, ya terbuka saja begitu. Jelaskan pondok pesantren yang mana yang terindikasi itu ya. Saya tidak mau ya, nanti peristiwa yang sudah terjadi baru kami dikasih tahu. Saya mengharapkan betul ya, sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan ya kami sudah tahu gitu. Sehingga kami masyarakat juga bertanggung jawab untuk membina begitu. Tapi kalau dengan seperti sekarang ini 108 pondok pesantren terindikasi paham-paham terorisme, lalu kami tidak tahu, ini bermain-main api ini menurut saya ya. Dan ini sangat merugikan pondok pesantren, citra pondok pesantren, sehingga nanti masyarakat takut memasukkan anak kepada pesantren. Dan pesantren-pesantren yang baik ya, yang bagus jadi juga ditakuti, dikhawatirkan gitu. Sehingga akibatnya yang merugikan. Iya, saya ke Pak. Oleh karena itu saya bisa. Ya, untuk dibuka seterang-terangnya, jangan sampai ada prejudice begitu ya. Saya coba ke Pak Islah untuk mendapatkan perspektif bagaimana kemudian Jaringan Moderat Indonesia melihat apa yang disampaikan oleh BNPT yang dianggap ini tanggung sekali sebetulnya. Apakah Anda sepakat seharusnya dibuka saja supaya tidak ada yang saling tuduh satu sama lain, tidak ada kekhawatiran satu sama lain? Saya kira memang supaya tidak ada kesimpang siuran dalam masyarakat, pihak BNPT memang sudah seharusnya membuka itu seterang-terangnya, bukan hanya daftar pesantren yang dianggap terafiliasi. Meskipun tadi Pak Kepala BNPT berbicara diduga, tapi paling tidak daftar itu harus dikeluarkan dan sekaligus metodologi parameternya. Apakah ini hasil assessment dari sebuah riset, sebuah penelitian, atau ini berdasarkan pengakuan teroris yang telah tertangkap bahwa dia terpapar di pondok pesantren. Sejauh yang Anda pahami, apa yang disampaikan oleh BNPT mengenai terafiliasi dengan organisasi teroris dalam dan luar negeri? Nah, kalau terafiliasi ini jelas memang tidak perlu metodologi. Artinya ini berdasarkan data penangkapan atau berdasarkan data penindakan yang terjadi. Misalnya berdasarkan aliran-aliran uang yang mengalir terhadap pondok pesantren tersebut. Termasuk juga tersangka atau terduga yang berada di dalam pesantren. Nah, kalau sampai di sana tidakkah itu kesimpulan yang melompat, misalnya Pak Islah, bahwa katakanlah ada dana di sana, tapi ada juga yang disebutkan oknum-oknum yang ditangkap di sana, apakah itu mengartikan bahwa pondok pesantrennya secara keseluruhan terafiliasi terhadap organisasi teroris? Kata-kata terafiliasi ini memang sangat debatable ya. Ini kalau berbicara tentang terafiliasi, ini kan bisa dibilang ini terkoneksi langsung. Artinya seharusnya ada aliran uang yang mengalir di situ, pendanaan, atau memang pesantren ini memang dibentuk oleh organisasi teror itu sebagai sarana untuk rekrutmen, regenerasi, pendidikan, ataupun i'dad. Nah, kalau memang ini hanya diduga, saya kira memang ini kemudian menjadi suatu persoalan yang sumir, karena
harus dibuka seterang-terangnya, termasuk kalau memang ini hasil riset, metodologinya apa, jangan sampai kemudian pesantren yang baik-baik, pesantren yang moderat, pesantren yang betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan dan kebangsaan, keseret-seret, orang menjadi takut memasukkan anaknya ke Sebentar, pesantren. Anda menyebutkan ada pesantren yang baik, ada pesantren yang moderat dan lain sebagainya. Artinya Anda juga mengarahkan bahwa betul ada halnya pesantren yang terafiliasi teroris. Oh, kalau itu ya betul. Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada pondok pesantren di Ngeruki misalnya. Itu memang menjadi pabrikan teror dari dulu. Pelaku teror itu hampir semuanya keluar memang lulusan dari Ngeruki misalnya. Ini satu contoh. Nah, kalaupun kemudian, tapi apakah pemerintah menutup pesantren itu? Kan tidak. Artinya harus ada pola-pola pendekatan dari para ulama, dari para praktisi pendidikan untuk melakukan intervensi kurikulum. Ya. Bukan berarti menutup pesantrennya, bukan. Tapi perlu adanya tindakan pencegahan, pendidikan, perubahan kurikulum dan sebagainya. Saya kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, sudah disebutkan tadi, ada contohnya disebutkan Pondok Pesantren Asuhan Abu Bakar Ba'asyir. Anda melihat apakah ini bisa dijadikan semacam contoh konkret lah bahwa memang betul ada pesantren-pesantren yang jumlahnya ratusan, nih, tidak sedikit, 198 yang terafiliasi teroris. Ini maaf ya, mana yang lebih berbahaya terorisme dengan separatisme? Saya tanya Bung Bram, mana yang lebih ditakuti terorisme sama separatisme? Coba jawab Bung Abraham. Ini saya yang ditanyain oleh Pak Anwar Abbas. Ini kan dua-duanya ancaman. Dua-duanya ancaman, satu memberikan teror yang menghilangkan nyawa orang lain, satu lagi mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, begitu. Ya, yang mengancam keutuhan keutuhan negara Indonesia bukannya terorisme, separatisme. Persis, itu yang saya katakan. Pertanyaan saya, separatisme diurus apa tidak? Pertanyaan saya, separatisme diurus apa tidak? Ada nggak rumah ibadah yang dipergunakan untuk menggalang separatisme? Ada nggak sekolah-sekolah yang dipergunakan untuk menggalang separatisme? Pernah nggak dibahas oleh BNPT? Jadi jangan hanya pesantren saja yang diurus. Jangan hanya terorisme yang dikaitkan dengan agama saya diurus, dengan agama Islam saya diurus semuanya. Oleh karena itu saya minta supaya terbuka gitu. Pesantren mana saja yang dituduh terkait dengan terorisme, ayo katakan. Dan nanti kami juga akan panggil mereka akan berdialog dengan mereka. Pak Anwar, mohon maaf saya potong ya. Artinya Anda meragukan komitmen pemerintah untuk mengurus secara sinergis antara persoalan terorisme dan juga separatisme yang dua-duanya mengancam Republik ini. Iya, tetapi kenapa yang dibicarakan hanya terorisme, separatisme, kenapa tidak diurus? Siapa itu? Ada pendeta-pendeta yang mendukung dan bahkan membelikan senjata untuk separatis. Kenapa tidak dibicarakan? Kenapa kok lebih dianggap terorisme yang lebih berbahaya daripada separatisme? Enggak, saya pikir, mohon maaf Pak Kiai, saya kira begini, jangan menggiring seolah-olah terorisme ini adalah persoalan agama. Terorisme ini tidak ada agamanya, separatisme juga tidak ada agamanya. Ini adalah geliat-geliat politik, orang yang ingin memisahkan diri dan memecah belah bangsa. Pak Islah ya, saya interupsi ini Pak Islah. Ketika bicara terorisme dikaitkan dengan pesantren. Coba jangan dikaitkan dengan pesantren. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, bagaimanapun mereka ini adalah penunggang-penunggang agama yang sebenarnya merusak agama itu sendiri. Jangan kaitkan Islam dengan terorisme. Artinya gini. Ya, itu saya sepakat. Saya sepakat itu. Pesantren mana? Supaya jelas Pak Islah. Saya sepakat kalau terbukanya Pak Kiai, memang harus terbuka. Sama-sama kita urus. Menurut saya yang harus mengurusi masalah terorisme dan separatisme ini tidak hanya BNPT dan polisi, rakyat juga harus ikut. Oleh karena itu tolong kami dikasih tahu mana pesantrennya, mana gerejanya, mana sekolah-sekolah non-Islamnya. Itu tolong disebut semuanya, jangan hanya yang pesantren saya disebut. Tolong sebut juga pendeta mana yang ikut mendukung separatisme. Ayo sebut. Itu yang saya inginkan, keterbukaan.
Ini menarik, karena statement kan dari Presiden kan sudah jelas. Beberapa waktu yang lalu sudah dengar apa yang disampaikan mengenai terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi aksi-aksinya yang menghilangkan nyawa orang lain, mengancam kelangsungan hidup orang lain, itu yang penting untuk diantisipasi. Bagaimana Anda melihat persoalan ini sebetulnya, Pak Islah? Apakah betul bahwa terkesan berat sebelah urusan terorisme, negara ini cepat, kemudian urusan separatisme tidak ada konsistensi di sana? Saya kira begini ya, kita tidak bisa membuat disparitas antara separatisme dan terorisme lebih bahaya mana. Sebenarnya dua-duanya bahaya. Ini juga mengancam keutuhan bangsa. Tapi memang dua-duanya ini tidak bisa dikaitkan dengan agama sebenarnya. Kalau separatisme ini adalah aksi teror juga, tapi dia dalam konteks regional di wilayah di mana dia ingin berpisah. Tapi kalau terorisme ini sasarannya adalah antah berantah. Ini bisa terjadi di mana saja sasarannya, rekrutmennya, regenerasinya bisa di mana saja. Kalau separatisme misalnya seperti Papua, memang wilayah teror, wilayah perjuangannya memang hanya di Papua. Tapi kalau terorisme itu bisa di sekitar kita, bisa di Sumatera, bisa di mana saja. Dia sasarannya tidak well defined. Tapi begini intinya, jangan seret kemudian kita terjebak kepada persoalan separatisme, terorisme, seolah-olah dua hal ini ada agamanya. Tidak ada. Kalaupun memang pesantren itu terpapar, ya ungkap saja, terbuka. Kalaupun misalnya ada mohon maaf misalnya ada gereja. Sebentar Pak Anwar, sebentar. Nanti saya akan kasih Anda untuk waktu. Separatisme, ya diungkap saja. Artinya ini bukan persoalan agama. Nah, ini saya sepakat. Jadi, ini sekarang bola ada di BNPT. Persoalannya BNPT harusnya ini diungkap seterang-terangnya begitu ya. Apa? Bagaimana Pak Anwar? Ya, saya sependapat dengan Pak Islah, terbuka ya, dan metodologi yang dipergunakan untuk menyatakan dia terindikasi terpapar, ayo dibuka, ayo kita buka-bukaan, karena ini bangsa kita, ini milik kita bersama ya. Semua kita harus ikut membicarakannya, tidak hanya BNPT. Lalu BNPT dengan powernya lalu menyatakan ini terindikasi, tapi mana yang terindikasi itu mana? Ayo terbuka, ayo buka gitu. Dan ormas Islam menuntut ini terus terang saja tersinggung ya, karena akan mengganggu pesantren-pesantren yang ada sekarang ini. Oleh karena itu bagi saya ya, terorisme musuh kita bersama. Ya tidak hanya tugas BNPT, separatisme juga. Dan saya tidak mau kehilangan Papua, terus terang saja ya, secara pribadi saya tidak mau kehilangan Papua, tetapi di sana luar biasa lah. Pemuka-pemuka agama di sana juga mendukung. Ya, tapi kenapa kok tidak diurus? Itu bagi saya menjadi masalah ya. Kenapa kok hanya ketika terorisme diumumkan pesantren, kenapa kok tidak ada separatisme diumumkan dengan gereja? Nggak adil, nggak fair. Saya minta fair. Itu hal yang akan kita dalami sebetulnya. Barangkali lain kesempatan kita akan bisa perbincangkan hal itu, Pak Anwar. Karena sebetulnya kan kita berbincang pada hari ini follow up apa yang disampaikan oleh BNPT. Apakah ini benar adanya? Kemudian kita akan diskusikan bersama. Begini, Mas Abraham. Yang jelas begini, Mas Abraham. Jangan karena kemudian isu separatisme, terorisme, persoalan pesantren terpapar, terafiliasi dan sebagainya, jangan sampai ini tergiring kita ke arah sentimen primordial. Ini tahun-tahun politik. Ini memang sangat rawan. Saya kira jangan kita menyeret-nyeret paksa ke persoalan agama seolah-olah ini iri-irian. Kalau pesantren dicurigai terpapar, terafiliasi teroris, lalu kita iri, kenapa di Papua kok tidak diurus sama BNPT? Artinya begini menurut saya, apapun yang kita lakukan, termasuk Pak Kiai Anwar di MUI, termasuk kawan-kawan dan bapak-bapak di BNPT, termasuk di Polri, di TNI, semua ini kan demi kemaslahatan bangsa. Artinya jangan sampai ini iri-irian. Kita harus tetap melakukan itu secara masif dan kolektif. Saya kira begitu sih. Ya, saya setuju. Setuju sekali. Pernyataan Pak Islah yang terakhir ini sangat bagus. Dan saya menggarisbawahi ya. Kita sudah sampai pada kesepakatan itu. Nampaknya itu harus menutup dialog kita pada hari ini. Tapi terima kasih Pak Anwar Abbas atas waktu Anda. Terima kasih Pak Islah Bahrawi sudah juga berbincang bersama kami.